إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian ia melihat seseorang di pojok masjid yang sedang bersedih. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghampiri orang tersebut dan menanyakan, "Apa gerangan engkau bersedih?" Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah mengetahui masalah yang menimpa saudaranya tersebut, Abu Hurairah segera menawarkan bantuan. "Mari keluar bersamaku wahai saudara, aku akan memenuhi keperluanmu," ajak Abu Hurairah. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, apakah engkau akan pergi bersamaku dan rela meninggalkan i'tikafmu di masjid ini?" Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa berjalannya seorang hamba di antara kamu untuk memenuhi keperluan saudaranya itu lebih baik, lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada i'tikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibn Asakir dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ikhwatal iman rahimakumullah, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah semata, taat kepada Allah tok, tetapi tanpa memperhatikan sekelilingnya. Seorang muslim dituntut lebih dari itu. Seorang muslim baik hubungannya dengan Allah, dan juga seorang muslim itu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang yang lain. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbah aw taqdi anhu daynan aw tutrida anhu jaw'an wa li an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Manusia yang paling dicintai Allah, anfa'uhum, adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah surur tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kita berikan kepada sesama. Au takshifu anhu kurbatan, atau menyelesaikan persoalan saudara kita. Au taqdi anhu dainan, atau menyelesaikan hutangnya, membayarkan hutangnya. Au tutrida anhu ju'an, atau memberikan makan kepada seorang saudara sehingga dia tidak merasakan kelaparan. Wali an amshiya ma'a akhil muslim fi hajah, kata Rasul,
bahwa berjalannya aku bersama seorang muslim untuk menunaikan sebuah hajatnya, untuk menuntaskan sebuah keperluannya, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Rasul, min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Dalam hadis yang lain seperti mana yang telah kita sering dengar bersama bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim setelah ia membingkai kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi hidupnya adalah untuk memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, bahwa kehadiran dia itu memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Hasan al-Banna memasukkan nafi'un li ghairihi. Nafi'un li ghairihi artinya bermanfaat kepada selainnya, bermanfaat kepada orang lain. Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna memasukkan nafi'un li ghairihi menjadi salah satu karakter, salah satu muwasafat, salah satu ciri khas seorang muslim di dalam kehidupannya. Seorang muslim itu memang harus salimun fi aqidatihi, akidahnya selamat. Seorang muslim itu harus sahihun fi ibadatihi. Seorang muslim harus ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seorang muslim juga nafi'un li ghairihi, harus memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak menjadi benalu bagi masyarakat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di setiap persendian kita itu ada sedekah yang harus kita keluarkan. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia itu ada sedekahnya. Ya'dilu bainal itsnaini sadaqah. Mengadili di antara dua orang itu sedekah. Wa yu'inu ar-rajula 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya. Berbuat adil di antara dua orang itu sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya itu sedekah. Atau membantu mengangkut barang-barangnya ke atas kendaraannya juga adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik yang keluar dari mulut kita pun itu juga merupakan sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila shalah sadaqah. Dan setiap langkah yang kita langkahkan untuk menunaikan salat itu juga merupakan sedekah. Wa yumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Memindahkan rintangan, memindahkan duri yang ada di jalan, memindahkan kerikil yang kira-kira akan mengganggu pejalan kaki atau pengendara lainnya, itu juga merupakan sedekah. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan apapun bentuknya itu adalah sedekah. Demikianlah seorang mukmin, ia senantiasa terpanggil untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Nafi'un li ghairihi. Seorang muslim yang menjadi pedagang atau pebisnis, orientasinya bukan sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, akan tetapi dia akan mencoba memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga tidak ada pedagang yang muslim yang menipu customernya. Tidak ada pebisnis muslim yang curang dalam transaksinya, seperti yang Allah sebutkan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kenapa? Karena motivasi, karena orientasi seorang pedagang muslim tidak hanya mencari keuntungan belaka, tetapi memberikan pelayanan,
tetapi menjadi pedagang yang terbaik kepada pelanggannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kelihatannya, rasa-rasanya memberikan manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong sesama, itu membuat waktu kita tersita. Harta kita berkurang, waktu kita habis untuk yang demikian. Namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, saat kita menolong dan membantu orang lain, pada hakikatnya kita sedang menanam benih. Pada hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Dan insya Allah, Allah akan menolong kita dalam setiap aktivitas yang akan kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, pada hakikatnya kamu berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Nampaknya kita menolong orang lain, nampaknya duit keluar, nampaknya waktu kita tersita. Padahal pada hakikatnya semua yang kita lakukan dalam rangka menolong orang lain, pada hakikatnya ahsantum li anfusikum, kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan sebaliknya, apabila ada kejahatan yang kita lakukan, kita sakiti orang lain dengan kata maupun perbuatan, pada hakikatnya kita menyakiti diri kita sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluannya. Ini jaminan. Kita membantu saudara kita, Allah yang akan membantu kita. Kita mendoakan saudara kita, malaikat yang mendoakan kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jika kita menolong dan membantu sesama, pertolongan Allah bukan sekedar di dunia, tetapi juga di akhirat. Jika kita memberikan manfaat kepada orang lain, Allah mudahkan kita, bukan hanya di dunia, akan tetapi Allah akan memudahkan kita di akhirat nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya di akhirat nanti. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ini jaminan dari Allah. Ini garansi yang Allah berikan kepada kita yang membantu orang lain menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada di antara kita yang bertanya, kemudian dengan apa kita memberikan manfaat kepada orang lain? Dalam bentuk apa nafi'un li ghairihi kita wujudkan? Sesungguhnya setiap manusia mempunyai potensi dan kesempatan untuk melakukan amalan-amalan dalam rangka menolong sesama. Yang pertama, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu. Ilmu apa saja yang kita miliki, bisa kita berkontribusi dengan ilmu tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan. Kita mempunyai ilmu agama, ajarkan ilmu agama. Kita mempunyai ilmu skill, keterampilan hidup dan lain sebagainya, ajarkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu salah satu cara untuk kita melakukan kontribusi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, manfaat yang bisa kita berikan adalah
dengan harta. Kita mempunyai harta. Yang pertama yang harus kita selesaikan zakat. Setelah zakat kita lihat kegiatan-kegiatan apa yang memerlukan uang, yang memerlukan dana. Jangan tinggal diam, bantu. Kita tengok misalnya ada mahasiswa yang lagi menggalang dana, bantu dia. Ada orang yang kesusahan, bantu dia. Ada nenek-nenek yang berjualan dengan gerobak, bantu dia. Jangan pakai tawar. Membeli di pajak pun pakai tawar. Ini salah satu cara kita membantu orang lain dengan harta yang kita miliki. Zakat, kemudian sedekah, kemudian amalan yang lebih kekal abadi, yaitu berwakaflah dengan harta yang kita miliki. Karena wakaf itu akan kekal sampai hari kiamat. Kemudian kalau seandainya ilmu kita tak punya, duit pun tak ada, kita masih bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dengan tenaga dan waktu yang kita miliki. Yakni ketika kita mendengar ada keluhan orang lain, tapi kita tidak bisa membantu dengan uang, tidak bisa membantu dengan ilmu, datanglah bantu dengan tenaga yang kita miliki. Kemudian untuk menjadi pribadi yang bermanfaat berikutnya, bisa melalui tutur kata kita. Karena sebahagian orang tidak menganggap bahwa tutur kata itu memberikan efek, bahwa tutur kata ini dikeluarkan begitu saja. Dia tidak sadar bahwa Allah melalui lisan Rasulnya pernah mengatakan bahwa ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan, vonis sesat kepada orang lain. Itu kadang-kadang dengan satu kalimat kita mengatakan orang sesat, orang salah, yahwi biha ilan nar. Bisa jadi sebuah kalimat tersebut akan menyeret kita ke neraka jahanam. Maka sebaliknya, berilah manfaat dengan kata yang bisa kita berikan. Mungkin duit kita tak ada, ilmu tak punya, tenaga pun tak ada. Ucapkan kata-kata yang baik. Itu juga merupakan kebaikan. Itu juga merupakan manfaat dari keberadaan kita di dalam dunia ini. Kemudian yang kelima, kita juga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dengan sikap kita. Sikap yang paling mudah adalah keramahan kita. Kemudian senyuman kita. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman tidaklah sulit kita lakukan. Tinggal senyum kepada siapa saja yang kita jumpai, itu merupakan kebaikan dan kita tergolong menjadi orang-orang yang memberikan manfaat. Daripada ada seseorang yang dia berjalan dengan muka merengut, kemudian orang-orang lain yang melihatnya juga tidak merasakan kebahagiaan dengan kehadirannya dia. Eksistensinya itu tidak diperlukan. Wujudnya lebih baik tidak ada. Maka dengan ini mari kita menjadi pribadi-pribadi yang kehadiran kita, dimanapun kita, apapun profesi kita, kita harus memberikan manfaat kepada sesama. Baik itu manfaat dengan ilmu, manfaat dengan harta, manfaat dengan tenaga dan waktu, manfaat dengan tutur kata maupun dengan sikap kita. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu menebar kebaikan, yang selalu memikirkan bagaimana memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Tidak termasuk orang-orang yang hanya egois memikirkan dirinya sendiri, apa yang ia dapat untuk dirinya dan keluarganya saja tanpa memikirkan orang lain. Kalau seandainya itu semua kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang berbuat kebaikan sebesar zarrah pun, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.